Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Oke, minta tolong responnya. Suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Oke, Mas Aristo Ungu Windy, suaranya putus-putus. Oke, terima kasih untuk responnya. Ini sudah ada 13 orang dari 36. Oke, mohon maaf. Suaranya saya matikan dahulu. Oke, sesuai perjanjian kita di minggu pertama yang SAP perkuliahan, saya minta tolong pada saat Zoom untuk kameranya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti untuk hari ini dinyatakan tidak absensi. Begitu ya. Oke, sambil masih banyak yang nunggu yang masih masuk ini, kita tunggu saja dahulu. Oke, saya mulai. Oke, terima kasih untuk semua seluruh mahasiswa yang hadir pada pertemuan kali ini, sudah meluangkan waktunya bisa masuk di kuliah konstruksi jembatan A. Oke. Nah, ini saya mulai. Mungkin sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Sudah ya. Tidak, tolong responnya. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini terkait dengan pendahuluan sudah dibaca semua apa belum untuk jembatan ini? Atau ada yang belum membaca? Oke, mungkin saya flashback saja ya ini sementara. Oke, ini terkait dengan pengenalan jembatan. Apa sih arti dari jembatan itu? Nah, di sini sudah bisa kalian baca ada beberapa definisi terkait dengan pengertian tentang jembatan. Nah, yang pertama, suatu struktur atau konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, maupun jalan kereta api, dan lain-lain. Nah, pengertian yang kedua yaitu suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, dan jalan raya. Oke, maksudnya di sini kata kuncinya yaitu menghubungkan dua bagian jalan yang terputus. Nah, fungsinya jembatan seperti itu. Nah, untuk sejarah perkembangan jembatan bisa kalian searching lebih lagi bagaimana awal mulanya jembatan itu bisa dibuat. Nah, saya di sini hanya menjelaskan terkait dengan beberapa tipe-tipe jembatan. Nah, tipe-tipe jembatan ini dibangun berdasarkan spesifikasi tertentu. Nah, yang pertama berdasarkan beban. Tipe-tipe jembatan berdasarkan beban. Nah, jadi karena ada beban jalan raya, maka dibuatlah jembatan jalan raya. Kemudian ada beban dari kereta api, maka dibuatlah jembatan jalan kereta api. Nah, terkait kemudian yang ketiga jembatan saluran untuk irigasi, kemudian ada jembatan penyeberangan orang, ternak maupun barang, terus yang terakhir untuk berdasarkan beban yaitu jembatan saluran utilitas. Nah, di sini bisa kabel telepon, listrik maupun pipa. Nah, tipe-tipe jembatan yang selanjutnya yaitu didasarkan oleh lokasi.
Nah, lokasi dibagi dengan 3 di sini. Yang pertama darat atau sungai, yang kemudian ada jembatan layang, dan yang terakhir jembatan selat antar pulau. Nah, jembatan selat antar pulau ini salah satu yang mungkin yang sudah pernah ke Suramadu, itu menghubungkan antara jembatan Surabaya dan Madura. Itu harapannya yang dari dari Surabaya bisa ke Madura dengan mudah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tipe-tipe jembatan lebih spesifik lagi terkait dengan lantai kendaraan. Nah, di sini bisa dibagi 3, yaitu jembatan LK di atas, maksudnya lantai kendaraannya itu ada di atas, kemudian ada lantai kendaraannya itu ada di bawah, kemudian ada jembatan LK di tengah, lantai kendaraan di tengah. Nah, kenapa sih ada pembeda antara lantai kendaraan di atas, di bawah, dan di tengah? Yang pertama itu karena berdasarkan posisi. Yang pertama letak rencana muka jalan. Jadi maunya nanti muka jalannya itu di atas apa di bawah. Terus selanjutnya batas bawah jembatan izin atau MAB atau ruang bebas. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau merencanakan jembatan, kalau misalnya di sungai Suramadu misalnya, itu harus eh, kapal harus bisa lewat untuk kapal-kapal kecil. Untuk kapal-kapal besar nggak harus bisa lewat. Nah, makanya lantai kendaraannya dihitung secara spesifik. Nah, ini untuk lebih spesifiknya terkait dengan lantai kendaraan tadi, ini ada tipe-tipe jembatan. Nah, ini berdasarkan jarak H. Jadi antara H ini adalah antara muka air tanah dengan gelagar atau lantai kendaraan tadi. Nah, kalau H1 terjadi, berarti di sini jembatan dengan LK di bawah agar ruang bebas cukup. Nah, ini untuk daratannya, daratan daerah A dan daerah B ini cukup datar. Nah, untuk muka air tanahnya cukup kecil, jadi H1-nya ini kecil. Nah, maka direncanakan jembatan seperti ini. Kemudian ada H2. Nah, H2 lebih besar daripada H1. Dipakai jembatan dengan LK di atas tinggi pier untuk berdapat hemat dan jarak gelagar induk kecil. Nah, karena tadi ada perbedaan antara H1, H2 lebih besar, maka ditambahkan dengan pier atau di sini nanti pondasi. Sehingga muka air tanahnya lebih tinggi. Oke, selanjutnya untuk H3, ini H3 terlalu kecil, jadi daratan A dan daratan B di sini ini menanjak naik. Jembatan LK di bawah perlu dipertinggi dengan membuat tanjakan. Nah, ini karena menanjak, maka jembatan gelagar LK ini dibuat menanjak di sini. Nah, ini istilahnya bisa nanti di sini istilahnya adalah opritan. Oke, kemudian di sini ada jarak H terlalu besar. Nah, ini yang tadi ini naik, sekarang ini menurun malah. Daratannya lebih tinggi daripada muka air tanah. Jembatan LK ini perlu dipertinggi dengan membuat landai. Ini nanti bisa, kalau mau dikeruk ya bisa, kalau mau dilandaikan juga bisa. Nanti tergantung dari perencanaan nanti. Mau dibuat opetan atau mau digerus atau ditimbun. Jadi saya lanjutkan ke tipe-tipe jembatan yang kemudian. Oke, nah sekarang berdasarkan sifat pemakaiannya, di sini ada 3 jembatan tetap atau permanen, kemudian ada jembatan sementara, kemudian ada jembatan gerak. Jembatan gerak ini macam-macam. Di sini ada beberapa foto, gambar terkait dengan jembatan gerak. Ini ada jembatan putar atau swing, kemudian ada jembatan baskul, kemudian ada jembatan angkat. Nah, selanjutnya
Nah, ini ada tipe-tipe jembatan berdasarkan jumlah tumbuhannya. Jembatan itu dibagi atas dua. Yang pertama, jembatan dua tumpuan atau single beam. Yang kedua, jembatan beberapa tumpuan. Nah, ini untuk simple beam. Jadi, baloknya hanya ditumpu di dua tumpuan di sini. Di ujung sini dan ujung sini. Sedangkan untuk beberapa tumpuan, selain ditumpu dari ujung A dan B ini, ditumpu lagi oleh beberapa pier atau fondasi ini. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan tipe-tipe jembatan. Nah, ini ada berdasarkan gelagar induk. Ini adalah LK tadi. Ada jembatan profil, rangka, gantung, sokong, busur, konsol, atau cantilever. Kemudian ada jembatan prategang. Nah, mungkin untuk pengantar jembatan saya rasa cukup. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Saya persilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin dirasa cukup jelas ya untuk pengantar ini. Oke, kalau memang sudah cukup jelas, saya minta tolong disiapkan kertas 1 lembar dan pulpen. Sudah. Ya, nunggu yang lain sebentar, Mas. Ini jumlahnya masih 22. Kalau di siap NG, ini terdaftar ada 36, berarti ada sekitar 18 mahasiswaan. Oke, sudah siap semua? Sudah, Pak. Oke, masih ada yang siap-siap? Belum, Pak. Oke, minta tolong disiapkan Mas Siap, Pak. Barbastosa, kertas, dan pulpen. Oke, yang sudah siap silakan ditulis nama, NIM, dan mata kuliahnya apa. Mata kuliah hari ini jembatan konstruksi jembatan D. A. Oke, beberapa sudah ada yang siap, beberapa masih ada yang siap-siap. Oke, sudah siap semua kira-kira ini. Saya lihat dulu. Oke, sudah kayaknya. Oke, kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan saya, mungkin bisa menjawab. Kalau tadi tidak mendengarkan, mungkin tidak bisa menjawab. Ini pertanyaannya cukup singkat, jelas nanti. Oke, pertanyaan pertama, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tipe-tipe jembatan ya. Nah, sebutkan
jenis-jenis jembatan berdasarkan lantai kendaraan. Untuk soalnya tidak usah ditulis, yang ditulis hanya jawabannya saja. Saya ulangi, sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan lantai kendaraan. Tadi di PowerPoint sudah saya jelaskan, lantai kendaraan itu ada berapa. Oke, sudah sibuk nulis semua, saya tunggu. Bisa diulang nggak Pak? Tadi keluar sendiri Pak jaringannya Pak. Oke, untuk Mas Nobertus Atri, saya ulang pertanyaannya. Tadi di PowerPoint sudah saya jelaskan terkait dengan tipe-tipe jembatan. Nah, pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan lantai kendaraan. Oke, yang sudah silakan menghadap kameranya biar saya tahu. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, tadi berdasarkan lantai kendaraan. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan sifat pemakaian. Saya ulangi. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan sifat pemakaian. Bisa diulang Pak pertanyaannya. Oke, untuk Mas Sardianto Lukmana, saya ulang. Sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan sifat pemakaian. Untuk soalnya tidak perlu ditulis, yang ditulis hanya jawabannya saja. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Sudah selesai? Bisa dilanjutkan? Oke. Sudah. Untuk pertanyaan terakhir, sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan jumlah tumpuan. Berdasarkan jumlah tumpuan. Oke, saya ulangi. Sebutkan jenis-jenis jembatan berdasarkan jumlah tumpuan. Oke? Ya Pak.
Oke, kalau sudah kertas tadi silahkan kamu foto atau di-scan dalam bentuk formatnya PDF, lalu di-upload di Google Classroom. Saya beri waktu, ini 9.25, saya beri waktu 10:05, setengah jam ya. Dari sekarang untuk mengupload. Untuk scan 30 menit cukup ya, karena sudah dituliskan ya. Oke. Pak, untuk upload tugasnya bagaimana, Pak? Bagaimana? Bisa diulang? Untuk penguploadan tugasnya itu apakah sudah disediakan link untuk pengumpulannya, Pak? Oke, saya ulangi pertanyaannya yang tadi. Silakan kertas tadi kamu foto dan scan dalam bentuk PDF di Google Classroom. Sudah saya siapkan untuk tugas yang pertama. Nah, untuk tenggat waktunya saya beri waktu sampai jam 10:05, setengah jam dari sekarang. Oke, bisa dicek sudah untuk Google Classroom-nya. Silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait pengumpulan atau terkait materi, atau ada hal yang masih kurang jelas. Saya persilakan. Ada yang Oke, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa ikut hadir di kuliah Zoom hari ini. Oke, ini ada yang di NTT sementara ini. Tidak Ada, ada. Pak. Siapa? Pelajaran ditulis ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, yang di NTT tetap sehat ya. Ya, Pak. Materinya ini susah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya Terima kasih. gimana, Ya, silakan bisa meninggalkan room. Pak? Mau tanya, Pak. Absennya gimana, Pak? Keluar. Silakan bisa meninggalkan room. Pak, ada yang nanya. Bagaimana? Absennya gimana, Pak? Untuk absennya sudah saya rekam, nanti saya rekap. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat Oke. pagi. Untuk tadi itu berapa nomor, Pak? Selamat pagi, Pak. Pagi ya. Silakan boleh meninggalkan room.